Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku sekalian, sahabat hidayatullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat berpuasa di bulan Ramadan yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan. Tak lupa juga marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua berada dalam satu barisan yang sama dan mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sahabat hidayatullah, sore ini marilah kita belajar bersama-sama mengenai nuzulul Quran. Apa ini nuzulul Quran, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Peristiwa itu disebutkan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini merupakan peristiwa yang sangat istimewa, berada pada bulan yang istimewa, dan tentu saja memiliki keutamaan yang sangat istimewa juga. Kita belajar bareng-bareng yuk. Oke, pertama kita bahas kenapa peristiwa nuzulul Quran ini menjadi begitu istimewa untuk kita semua umat muslim. Karena Allah telah menurunkan firman-Nya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Yang artinya di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Ini teman-teman hebatnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Allah bukan menyebutkan untuk umat muslim, untuk umat Islam, tapi Allah menyebutkan petunjuk untuk umat manusia. Berarti gimana? Berarti seluruh manusia di muka bumi ini seharusnya membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, itu dia keutamaan Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk untuk umat manusia. Sekarang Bunda Handa mau menceritakan kepada teman-teman bagaimana peristiwa Al-Quran itu bisa sampai turun ke muka bumi ini. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman ya, Al-Quran merupakan mukjizat untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad senang sekali menyendiri pada malam hari, menjauh dari pusat kota. Beliau pada malam itu sedang menenangkan diri, berzikir kepada Allah di dalam gua Hira. Kemudian ketika Nabi Muhammad sedang dalam zikirnya, sedang dalam muhasabah dirinya, datanglah sesosok malaikat. Malaikat siapa? Betul, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ke muka bumi menemui Rasulullah. Lalu beliau berkata, Iqra. Nabi Muhammad yang melihat malaikat Jibril begitu besar, sangat ketakutan. Bagaimana tidak? Malaikat Jibril satu sayapnya saja sudah menutupi langit ini, teman-teman. Bisa dibayangkan tidak? Bagaimana besarnya malaikat Jibril turun ke hadapan Nabi Muhammad, lalu langsung berkata kepada beliau, Iqra. Iqra. Iqra artinya bacalah. Tapi teman-teman, pada saat itu Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ketika
malaikat Jibril berkata Iqra, Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril terus berkata Iqra. Malaikat Jibril terus berkata Iqra. Lalu Nabi Muhammad kembali bilang, saya tidak bisa membaca. Hingga malaikat Jibril mendekat Nabi Muhammad dengan erat, terus berulang berkata Iqra. Akhirnya Nabi Muhammad mengulang perkataan malaikat Jibril Iqra. Lalu dilanjutkanlah. Seperti yang kita tahu teman-teman, ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat apa? Ya betul, yaitu adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Kita bacakan bareng-bareng ya teman-teman yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, itu dia teman-teman, surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi Muhammad masih merasa ketakutan. Beliau turun dari bukit, dari gua Hira menuju rumahnya dan langsung berselimut dengan ketakutan. Begitu hebatnya peristiwa ini. Pada malam itu, menurut para ulama, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya teman-teman, saat ini setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Itu peristiwa yang sangat istimewa. Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, memberikan petunjuk langsung untuk umat manusia. Inilah teman-teman yang seharusnya tidak kita lewatkan, tidak kita sia-siakan. Allah telah berjanji jika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya Allah akan beri ganjaran 10 pahala. Bayangkan teman-teman, 10 pahala. Kita membaca Alif Lam Mim bukan mendapatkan 3 pahala. Alif 10 pahala, Lam mendapatkan 10 pahala, Mim mendapatkan 10 pahala. Lalu berapa ada pahala yang kita dapat dari hanya 3 huruf saja? 30 pahala teman-teman. Itu Allah berkata di hari biasa. Dan Allah berjanji akan melipat gandakan di saat bulan Ramadan. Masya Allah, Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Berarti satu hurufnya dapat 100 pahala. Luar biasa bukan teman-teman? Maka dari itu, Bunda ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, marilah kita semangat terus membaca Al-Quran. Kita gali, kita resapi apa yang Allah sampaikan kepada kita, dan tentu saja insya Allah mendapatkan pahala dan ganjaran yang pantas, yang luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacaan Al-Quran ini juga yang kita baca pada saat kita masih hidup, insya Allah akan menjadi teman kita di yaumil akhir nanti. Insya Allah teman-teman. Maka dari itu sekali lagi Bunda ingatkan, sebentar lagi kita akan memperingati yang namanya peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran ini sangat istimewa karena Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk umat manusia. Allah sendiri yang menyebutkan tadi. Lalu sekali lagi Bunda ingatkan, janganlah kita malas teman-teman untuk membaca Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 1 baris, gak masalah. Buat teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, baca jilidnya teman-teman. 1 lembar, 1 halaman, insya Allah tetap Allah catat sebagai pahala.
Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat Bunda sampaikan pada sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja syafaat dari Al-Quran yang kita baca selama bulan Ramadan ini dan selama kita hidup, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.